Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, gitu, kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat, main hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya. Ya karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwandi dan program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, insya Allah Voice of Islam akan menemani kamu semua sobat muda sekalian dalam rubrik yang muda yang bertakwa. Sebuah rubrik yang membahas masalah-masalah anak muda yang lagi yang sedang tren. Nah, insya Allah kali ini kita akan membahas mengenai peace dengan saudara kandung. Nah, tentu saya nggak sendiri, sudah hadir depan saya Ustadz Iwan Januar. Beliau adalah seorang penulis buku remaja yang sebagian besar bukunya adalah bestseller. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kalau kita lihat yang namanya saudara kandung itu kadang-kadang meskipun saudara lahir, kadang-kadang kembaran juga ya, itu nggak ngaruh. Kadang-kadang namanya pertengkaran atau nggak ketidakcocokan itu bisa terjadi. Nih sobat muda sekalian juga mungkin ada yang mengalami gitu, ribut dengan kakaknya, ribut dengan adiknya, atau bahkan ribut dengan saudara kembarnya gitu. Aduh. Gitu. Nah, nih Ustaz, kalau untuk mengatasi ini atau menyikapi hal-hal seperti ini kita harus seperti apa gitu? Kalau kita lihat namanya saudara aja bisa ribut, gimana dengan bukan saudara gitu? Semua-muanya ribut gara-gara rebutan kamar mandi jadi ribut. Gara-gara rebutan posisi tempat duduk buat makan jadi ribut bisa jadi gitu. Karena menunya beda. Ini kan DPR ya, bukan kursi ya. Nah, iya. Kan kalau kata teman-teman mah prinsipnya kan yang penting dia jadi yang terbaik gitu. Dia pengen jadi paling paling hebat, kadang-kadang seperti itu gitu. Pengen yang jadi yang superioritas lah, kadang-kadang ada juga yang seperti itu gitu, sehingga juga bisa nimbulin permasalahan nih dengan saudara kandung nih Ustadz. Nah, bagaimana nih kalau menyikapi hal seperti ini Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang bertakwa, moga-moga kamu semua berada dalam lindungan Allah, tetap sehat dan tetap bugar, jadi bisa dengerin acara kita nih ya.
Nah, tadi betul tuh apa yang dikatakan Kang Bro Ariandi bahwa yang namanya dengan saudara kandung ada aja biasanya bahan-bahan pertengkaran ya. Nah, nggak semua sih, ada juga sih yang ada mayem, ada yang kompak, ada cuman ada kadang-kadang ada juga tuh walaupun kelihatan kompak di luar tapi gitu di dalam, wih, gitu, kontok-kontokan. ya. Rebut giliran kamar mandi berantem. Wah, aku di sekolah pagi. Wah, ribut tuh kan. Udah masuk kamar mandi dapat giliran. Siapa yang make sikat gigi aku? Ribut gitu kan. Gedok-gedok kamar mandi lama amat lu gitu. Lama banget lu gitu kan. Begitu mau pakai sepatu, mana sepatu gua gitu, kok dipakai. Wah, ribut segala macam gitu. Ada aja ya bahan-bahan pertengkaran sama saudara kandung ya. Ya sebetulnya sih yang namanya manusia ya memang ada slacknya, kadang-kadang ada slacknya, itu wajar aja, melumur aja. Jangankan ya kamu yang saudara kandung, nih dia tapi rahasia ya, bapak sama ibu kamu aja kadang-kadang ribut loh. Ya, itu kita nggak tahu aja kan, cuman ada aja namanya manusia hidup, dua kepala, rambut boleh sama hitam, tapi isi dompet pasti berlainan. Ya. Betul. Artinya rambut boleh sama hitam, tapi pikiran kita, selera kita kan bisa beda-beda dong, gitu kan. Tabiat kita bisa beda-beda, walaupun dari induk yang satu, dari ibunya sama, bapaknya sama, gitu kan. Tapi tabiat yang muncul bisa beda-beda. Jangankan tabiat, bentuk fisiknya aja kan udah beda-beda, walaupun namanya kembar ya. Tapi secara fisik aja ada aja perbedaan. Nah, dalam masalah sikap apalagi ada yang namanya perbedaan. So, udah berbeda pikiran, berbeda selera, tinggal satu rumah. Dan kadang-kadang harus bareng. Nah, ini memang perlu taktik nih mensiasati supaya kita bisa tetap akur segala macem. Dan kalaupun ada keributan, pertama itu harus dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah, tapi ada syaratnya, jangan sampai kebablasan, apalagi terus-terusan terjadi ya. Makanya kalau masalah ribut dengan saudara kandung sih rata-rata semua orang pernah mengalami, itu wajar, tapi kudu dicari solusinya. Nah Ustadz, kalau kita lihat yang namanya pertengahan kan tadi dibilang itu satu yang alami gitu. Tapi apa emang yang namanya manusia ini harus selalu bertengkar, Ustadz? Oh, ya enggak dong. Nah, kalau kita lihat nih, itu kadang-kadang nih sobat muda sekalian nih gitu. Kadang-kadang segala sesuatu selalu ngebandingin. Wah, yang ini dosanya lebih besar atau lebih kecil ya? Kalau perbuatan ini lebih dosanya lebih besar yang mana gitu. Padahal dua-duanya sama-sama perbuatan dosa, masih nanya gitu. Nah, kadang-kadang ada juga nih Ustadz yang nanyain, kalau berantem sama saudara sendiri atau berantem sama orang lain, dosanya besaran mana? Gitu. Iya, kita memang suka nyari yang celah-celah buat ngakalin hukum ya. Padahal dua-duanya sama-sama dosa ya. Sama-sama dosa, iya. Mau berantem sama siapapun, kecuali sama orang kafir ya, yang musuhin kita itu mendapat pahala. Di Irak tuh berantem sama tentara Amerika, pahala. Tapi kalau misalkan kita sama saudara kandung, terus dibandingin sama tetangga gitu kan, ini sama-sama dosa. Atau teman-teman sekolah gitu kan, teman main, kita ribut, dosa juga begitu. Cuman tentu di sini ya ada, kalau kita mau ngomong masalah peringkat-peringkat nih ya, dengan saudara kandung itu ada hal-hal yang memang betul-betul kudu dijaga. Yang jelas apa? Ya masalah silaturahmi ya. Kan yang namanya silaturahim itu kan dari kata silatun dan rahim. Silatun itu adalah hubungan, rahim itu rahim, hubungan rahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk benar-benar ngejaga hubungan yang baik dengan semua kerabat, termasuk dan apalagi dengan kakak kita, adik kita ya. Kita bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari bil junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Yang artinya sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah dengan yang lain, dan kepada kedua orang tua harus berlaku baik, juga kepada family. Nah, ini adalah lafaz wabizil kurba, kepada kerabat. Nah, yang paling dekat tentu adalah ya kakak kita, adik kita. Ini diminta oleh Allah supaya betul-betul dijaga hubungannya itu. Nah, apalagi kalau sampai terjadi pertengkaran, waduh ya, sampai keluar sumpah serapah, maki-maki. Apalagi sampai fisik ya. Nah, udah berantem fisik gitu kan. Jangan dengan fisik ya. Kita udah nyala aja gitu kan, itu udah dosa. Nabi bilang sibabul muslim fusuk, mencaci maki seorang muslim itu fasik. Nah, kakak kita, udah suruh hitam gini, aduh ya, itu udah dosa loh.
Jangan beranggapan, habis emang dia gitu sih orangnya. Ah, kita nyari pembenaran tuh namanya gitu kan. Habis gitu nyebelin dia mah orang jutek gitu kan. Itu nyari pembenaran. Padahal justru kita diminta semarah-marahnya kita, tapi sama saudara, pantang deh kita berantem begitu ya. Nah, apalagi ini banyak kejadian tuh kalau kita baca di koran atau nonton berita di televisi sampai bunuh-bunuhan adik sama kakak. Iya, kadang-kadang masalahnya sepele juga. Masalah rebutan motor, apa kayak rebutan cewek, bunuh-bunuhan, nauzubillah min dzalik. Padahal ini diminta oleh Allah untuk menjaga hubungan baik dengan kerabat. Ya, dan kalaupun misalkan nih ternyata misalkan kakak kita atau adik kita ini juga dia masih jutek mulu, kita jangan ngelawan lagi dengan jutek begitu kan, malah kita kemudian makin lebih jutek lagi daripada dia. Pokoknya ikan bawal dalam kuali, lu jual gua beli. Nah, jadi pokoknya prinsipnya, pokoknya kalau kakak gua, ke adik gua kayak begitu, nah kalau saya nggak boleh, saya harus lebih lagi dari begitu. Itu nggak ada ujung. Saya Ustaz ya. Beres ya. Ya cobalah kita mulai menggunakan ya kata-kata yang santun pada kakak, jangan sebut gua lu, manggil ya kak gitu kan, atau D gitu kan, itu sudah bisa mengakrabkan suasana ya. Tapi kalau ternyata kita mau coba akrabin, orang yang kita mau akrabin masih juga marah sama kita, don't worry, tetap berlaku yang baik. Karena apa? Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, tanya orang ini, bahwasanya aku punya family, punya kerabat, saya coba hubungkan dengan baik, saya pergauli mereka dengan baik, tapi mereka tetap tidak mau, tetap memboikot diriku. Nah, kata orang ini, lalu Nabi mengatakan kepada orang tersebut, la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mala wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta man ala dzalika. Nabi katakan dalam sebuah hadis ini ya, kalau engkau benar sebagaimana kata-katamu, maksudnya dia tetap berlaku baik sama kerabatnya walaupun kerabatnya masih juga musuhin dia. Kata Nabi, kalau benar seperti yang kamu omongin begitu, maka seolah-olah engkau telah menelankan kepada mereka abu. Maksudnya perbuatan baikmu itu yang dibalas dengan air tuba oleh dia justru menjadi musibah buat mereka. Ya. Dan selama kamu mendapat bantuan dari Allah, selama kamu tetap berbuat demikian. Artinya kalau kita nih pengen, kitanya udah inisiatif hubungan baik sama adik, sama kakak, mereka masih juga jutek sama kita, masih ngemusuhin kita begitu. Kata Nabi, nah kebaikan yang kamu berikan pada mereka akan menjadi abu, akan menjadi sesuatu yang justru akan menyiksa mereka nanti begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, sobat muda sekalian, ini satu peringatan bagi kamu. Nggak ada ruginya berbuat baik. Nah, ya kan? Nggak ada ruginya berbuat baik. Namanya berbuat baik meskipun kamu dijahatin, dibikin susah, kamu diejek, dihina dan lain sebagainya deh gitu. Tapi tetap namanya berlaku baik, nggak ada ruginya gitu. Nah, Ustaz, kalau kita lihat juga kadang-kadang orang tuh suka bingung bagaimana menempatkan posisinya gitu dengan saudara, apa mesti akrab banget kira pacaran lagi. Sampai apalagi saudara cewek, wah bahaya. Nah, atau misalnya kita ya ngomong seperlunya deh gitu. Atau kadang-kadang juga ada yang kompak banget gitu Ustaz, kemana-mana bareng, kesini bareng, kesana bareng, karena kalau saudara kembar siam Ustaz nggak bisa pisah. Katanya gitu ya. Nah, yang seharusnya seperti apa sih kita hubungannya itu dengan saudara, baik saudara kandung, adik kakak kita, atau bahkan saudara kembar. Kalau misalnya saudara nggak jauh, misalnya sepupu kita atau yang lainnya lah gitu Ustaz. Nah, tapi sebelum dijawab Ustaz, kita ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini tenang diharungi, bertambah murni kasih ilahi. Kepadamu Allah ku panjatkan
panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita. Kepadamu teman, ku pohon sokongan, pengorbanan dan pengertian telah ku ungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu, sobat muda sekalian. Kita masih di rubrik yang muda yang bertakwa. Sekarang ini saya Bu Aryani dan Ustadz Iwan Januar masih membahas mengenai PIS sama saudara kandung. Nah, tadi kita sudah membahas gitu kondisi-kondisi yang sering terjadi antara saudara kandung, dari yang mulai umumnya harusnya ya, bukan umumnya, harusnya adem ayem damai gitu kan, malah panas membara, peace gitu, malah panas membara gitu, bahkan berantem, gontok-gontokan, dan bahkan ada yang sampai bunuh-bunuhan nih Ustaz. Nauzubillah. Habil sama Kabil ya. Itu yang pertama Ustaz. Betul, dan banyak contoh nih. Wah, benar. Nah, seharusnya gimana nih Ustaz? Kita sobat muda nih penasaran. Seharusnya hubungan dengan saudara kandung gimana gitu? Apa harus benar-benar banget sampai kemana-mana kayak pacaran gitu? Iya. Yang pertama jelas tentu harus terjalin namanya kasih sayang. Karena namanya juga kerabat ya, kerabat dekat, malah saudara kandung di sini kan. Jadi selain pada ibu dan bapak kita, kita juga harus menjalin hubungan penuh kasih sayang dan kehormatan, saling menghormati kepada saudara kandung. Kepada kakak kita hormat, kepada adik kita sayang ya. Nah, dalam satu hadis Nabi katakan laisa minna, bukan golongan kami. Siapa? Malam ya'rif haqqa kabirona wala yarham sabirona. Bukan golongan kami orang yang tidak mengetahui hak-hak orang-orang yang lebih tua ya, dan tidak menyayangi pada yang lebih muda. Nah, artinya di sini Nabi meminta kita itu pada yang tua kita hormati. Kalau ketemu kita yang lebih dulu mengucapkan salam pada kakak kita. Ya walaupun mungkin cuma beda selisih umur 2 tahun ya, 3 tahun, tetap itu kakak kita. Kita ada kewajiban untuk menghormati dia. Ya, cium tangan gitu. Kenapa? Kakak kita soalnya itu kan. Ini Nabi bilang bukan golongan kami loh yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Lalu yang berikutnya adalah bukan golongan kami juga yang tidak menyayangi yang lebih muda dari kami. Adik kita sayang, kita jaga ya. Kita punya adik, kita jaga, kita sayang. Jangan adik kita jadi sasaran sansak ya, pelampiasan. Mau kita dipalak sama siapa, adik kita jadi sasaran itu kan. Sama teman kita dikelecehin, dihina, yang jadi sasaran adik kita gitu kan. Nauzubillah min dzalik ya. Justru harus menunjukkan kasih sayang kepada saudara kita. Dan ya tidak main-main, sampai-sampai dalam satu hadis nih Nabi katakan ya, ar-rahimu mu'alaqatun bil arsy. Bahwasanya yang namanya rahim, ikatan persaudaraan kandung, itu terikat, bergantung kepada arasy. Jadi arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Taqulu. Lalu ya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Dikatakan bahwasanya siapa yang menghubungi aku, artinya siapa yang dia melakukan hubungan, menjaga silaturahim, maka dia telah melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan aku akan menghubunginya. Kemudian siapa yang memutuskan hubungan silaturahim, maka Allah putuskan hubungan dengannya. Jadi
alangkah tidak pantasnya ya. Gara-gara masalah sepele kita ini marah, gara-gara rebutan sepatu, gara-gara rebutan makanan kadang-kadang ya. Gara-gara apalah minjem motor segala macam kita berantem. Padahal tadi ini orang yang memutuskan hubungan silaturahim akan diputuskan hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bilang, la yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan apa? Qati'ur rahim. Yang suka memutuskan silaturahim. So, ya buat kamu-kamu yang punya adik, saya mengalah pada adik ya kan. Jadi namanya adik kita kan dia lebih ya butuh kasih sayang gitu. Ya kalau kita yang udah anak pertama yang lebih gede kan udah full tuh dapatnya kan. Kita harus sayang sama adik kita. Ya, kita banyak mengalah. Insya Allah dengan mengalah itu kan menjadi sebuah apa? Sedekah kita kepada adik kita, kepada saudara kandung kita. Nah, buat kamu yang jadi adik pada yang tua, hormati dong. Kalau itu punya kakak kamu mau pinjem, ya bilang dulu. Itu jangan punya kakak gue ini mentang-mentang adik gitu. Adik dimenangin mulu sama ibu, sama bapak, sama bokap, sama nyokap gitu kan. Terus akhirnya pakai punya kakak gua ini gitu kan. Nah, jangan, ini tetap hormati. Ya ada kewajiban menghormati orang yang lebih tua ya, diantaranya adalah ya kakak kita. Betul-betul harus kita hormati, jangan sampai justru kita melanggar kehormatannya. Ya seenaknya kita pakai barangnya, terus juga kemudian ya kita kita ya ambil duitnya segala macam. Padahal semestinya di sini ada kewajiban dari buat kita ini menghormati yang lebih tua. Terus yang berikutnya adalah Nabi meminta kita sesama muslim nih agar apa? Jangan saling iri hati. Ya kan suka kali begitu ya. Sama saudara kandung kita iri hati. Oh, masa kakak dibeliin sepatu baru aku enggak. Nah, muncul dari hati. Atau kakaknya juga sama. Adekmu lu dimenangin, kapan aku yang lebih tua? Kata Nabi, jangan iri hati, wala tahasadu, jangan saling iri hati. Kenapa? Ada rezekinya masing-masing. Lagi pula kita harus mikir berapa yang orang tua sudah kasih sama kita, mungkin lebih banyak daripada yang diberikan buat adik kita. Nah, mungkin ini karena ada orang tua yang kadang-kadang suka pilih kasih, Ustaz. Memang sih ya, memang juga ini ada satu kesalahan nih ya, yang mungkin moga-moga sih ya orang tua kamu nggak melakukannya. Ada orang tua yang suka melakukan pilih kasih, terlalu melebihkan, mengistimewakan satu anaknya di antara anak-anak yang lain. Nah, Nabi SAW itu melarang kita, ya, melarang orang tua maksudnya, melakukan hal seperti itu. Jadi ada anak emasnya, ada putra mahkotanya. Padahal dalam satu hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa ada seorang sahabat ya yang dia ini memberikan sesuatu kepada anaknya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang ini, kata Nabi, afa'altu hadza biwalidika kullihim? Apakah kamu berbuat hal seperti itu kepada semua anak-anakmu? Lalu orang ini berkata, lah, tidak ya Rasul. Dia ternyata si bapak ini dia nggak memberikan hal yang sama kepada semua anaknya, cuma kepada salah satu aja. Nah, Nabi lalu menegur dengan perkataan, ittaqullaha wa'idlu ya wa'dilu fi auladikum faroja'a abi farodatil kal sadaqah. Lalu kemudian Nabi katakan, bertakwalah pada Allah, fa'dilu, berbuat adilah kepada semua anak-anakmu. Akhirnya sang bapak ini dia lalu ya memberikan kepada anak-anaknya secara adil. Nah, memang kadang-kala nih kita nggak bisa pungkiri ada bapak atau ibu yang terlalu menangin adik. Ya, mungkin karena kadang-kadang ada kan anak paling kecil, gitu kasihan segala macam. Ini salah ya Bu ya. Nanti kalau ada ibu bapak dengar acara ini, koreksi Bu, itu jangan lagi dilakukan. Atau mungkin lebih membela kakaknya juga ada. Kakaknya dibiarkan apa? Karena kakaknya pinter misalkan ya. Iya, ada. Punya prestasi yang bagus, masuk sekolah negeri yang favorit, kuliah juga di kampus yang favorit. Adiknya jeblok rapotnya misalkan begitu ya. Atau juga secara akademik adiknya nggak bisa diandelin memble gitu kan. Gimana sih nggak kayak kakak? Lihat tuh kakak kamu, kamu kok gitu aja sih sekolah, masuk sekolah swasta mulu gitu kan, udah nilainya juga jelek segala macam, ujian nasional juga jelek gitu kan. Payah tuh, lihat, malu sama kakak kamu. Akhirnya adiknya merasa rendah diri dan dendam sama kakaknya. Wah, kakakmu dibelain segala macam. Ini juga perlakuan yang tidak adil. Nabi SAW melarang orang tua bersikap tidak fair, tidak adil. Semua anak harusnya dapat perlakuan
yang sama. Jangan sampai nanti muncul iri hati atau malah dendam kepada ya saudara kandung, baik itu adik pada kakak atau kakak kepada adik. Nah, tapi kalau pun terjadi seperti itu, nah, buat para bapak ibu segera introspeksi diri, dan buat ya kamu-kamu nih yang mengalami hal seperti itu juga ya mungkin satu pemicu ya dan pemacu supaya kamu juga bisa berprestasi. Mungkin dalam masalah akademik ya ada kelemahan, tapi dalam masalah lain pengajian misalkan, atau mungkin kamu di tempat kamu tinggal kamu orang yang ternyata supel itu kan bisa memberikan pengaruh yang positif sama teman-teman segala macam, itu juga sangat penting. Artinya jangan sampai keadaan seperti itu malah bikin kamu jadi ciut dan malah makin dendam sama saudara kandung. Wah, itu nggak ada beres-beresnya, karena nggak ada kebaikan sama sekali kita dendam sama orang lain. Oke, sobat muda sekalian nih, kita bisa dengar, kita bisa juga simak ucapan Ustadz Iwan Januar bahwa yang namanya saudara ya akur-akur lah gitu. Jangan sampai masalah-masalah yang nggak penting nih jadi besar-besarin. Gitu. Ustadz, kadang-kadang ada juga sih sobat muda yang alasan nih, sebenarnya alasan gitu. Ya gimana mau akur, tapi kan kadang-kadang juga dianya duluan yang bikin masalah Ustadz gitu. Dianya duluan yang bikin masalah, dianya yang bikin gara-gara gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini gimana Ustadz? Ya, kita ini harus mengembangkan jiwa toleran dan pemaaf ya. Kan ada yang namanya kesalahan itu nggak disengaja. Ya nggak sengaja misalkan nyenggol jidat kamu misalkan ya. Nyenggol pakai palu Ustadz? Enggak, pakai stang motor ini. Nggak sengaja. Ya kita maafkan lah. Ada hal kesalahan itu yang nggak disengaja. Ataupun kesalahan yang disengaja tapi sebetulnya yang nggak penting ya. Misalkan dia pakai pulpen kita lalu sampai habis pulpen kita gitu kan, ya kan nggak terlalu prinsipil ya, beli aja lagi gitu kan, atau mungkin ya minta dia gantiin, atau mungkin minta pada orang tua, nggak usah terlalu diributkan ya, gara-gara rebutan masuk kamar mandi aja sampai berantemnya seminggu gitu kan, muka di rumah juteng semua. Ingat loh, kalau kamu dengan saudara kandung berantem yang kena juga orang tua jadi nggak enak suasananya gitu kan. Gimana sih kalau saudara kandung nih berantem, jadi pusing. Ibu kamu pusing, bapak kamu pusing, menambah masalah di rumah tangga. Jadi ya harus kembangkan jiwa toleran dan pemaaf, dan buat yang sudah melakukan kesalahan ya jangan malu untuk minta maaf ya. Jangan pakai ya tapi Pak, it's hard to say I'm sorry. Jangan begitu, pokoknya kalau salah ya minta maaf gitu kan. Kalau bisa kita ganti barangnya yang rusak atau barangnya yang hilang. Jangan sama sekali nggak ngomong apa-apa, gantiin enggak, ngomong juga enggak. Harusnya ada action dong. Kalau kamu nggak bisa gantiin ya minta maaf, atau ya kamu nabung, kamu punya uang, kamu ganti barangnya. Harusnya begitu, pemaaf dan toleran. Ini sobat muda sekalian nih, ini satu pelajaran yang berharga buat kamu-kamu yang punya saudara ya. Yang namanya kesabaran, yang namanya ngalah gitu. Untuk hal-hal yang memang boleh ngalah Ustadz ya. Harus dong. Iya, kalau namanya masalah akidah mah nggak boleh ngalah Ustadz ya. Masalah hukum syara nggak boleh ngalah Ustadz ya. Misalnya apa kita dipaksa suruh mabok, suruh minum minuman keras sama kakak kita, ya nggak boleh ngalah. Betul, karena ada juga ya adiknya kecanduan narkoba, diajak sama kakaknya. Oh, jadi yang sering itu kadang-kadang kecanduan pornografi Ustaz. Ya bisa jadi itu ya. Tapi yang paling marah kalau udah putau kan, gimana coba? Ada kejadian sampai kayak gitu, kakaknya udah nyandu, dia ngajak adiknya. Wah, segerbong akhirnya masuk semua ke panti rehabilitasi. Masya Allah, gimana nggak sedih orang tuanya, anaknya semuanya kena narkoba. Makanya kalau udah urusan begitu jangan ngalah, kita harus Kak itu haram, atau Dek itu nggak boleh haram itu Dek. Kita ingetin karena itu merupakan perkara yang sudah merupakan urusannya halal dan haram. Iya, nah nih bagi kamu sobat muda yang namanya ngalah nggak ada urusan, baik kamu itu sebagai adik atau sebagai kakak, ngalah deh kalau untuk urusan-urusan yang nggak terlalu penting gitu. Betul. Insya Allah itu akan menciptakan kedamaian lebih, dan juga insya Allah jadi pahala lah bagi kamu. Iya, peace di rumah. Sabar gitu. Kata Rasul juga inna sobrun jamil gitu kan. Benar Ustaz ya? Oh, insyaallah. Nah, oke sobat muda sekalian, kita juga menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik ataupun usulan-usulan bahasan, ataupun ada masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Jangan ragu, jangan sungkan, segera aja kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa langsung ke SMS ke 085694924411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa buka di website kita yaitu di www.gaulislam.com. Dan sekarang kita juga sudah mengeluarkan, Media Islamnet sudah juga mengeluarkan tablet mini bernama tablet jejak. Insya Allah kamu bisa dapatkan di radio kesayangan kamu atau di kota-kota kamu.
Saya Pak Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga pada kamu semua yang telah setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kita tetap jangan lupa, jangan sungkan, jangan bosan. Ingatkan teman-teman kamu semua, sampaikan pada teman-teman kamu semua. Insya Allah ini akan menjadi ladang dakwah, ladang pahala bagi kamu. Dan juga jangan lupa besok hari Insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali. Tetap hadir pada waktu yang sama dan gelombang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, yang namanya penggunaan kulkas itu sudah menjadi satu yang umum. Di Amerika saja itu 99,5% rumah tangga itu sudah memakai kulkas. Kenapa? Karena kulkas bisa membantu kamu menjaga kesegaran dan keawetan makanan. Nah, nih bagi kamu-kamu yang berencana membeli kulkas baru, ada beberapa hal yang bisa kamu perhatikan. Nah, yang pertama tentu adalah harga. Nah, harga ini menjadi standar utama lah. Jangan sampai kamu memikirkan untuk beli kulkas yang jauh di atas kemampuan kamu. Kedua tentu tampilan. Harganya bagus, belum tentu tampilan bagus. Nah, dengan harga yang cocok dengan kemampuan kamu, perhatikan juga penampilan. Nah, selanjutnya ya tentu juga kebutuhan. Jangan sampai kamu hanya butuh kulkas ukuran kecil, kamu beli kulkas ukuran besar. Karena selain juga tidak terlalu bermanfaat, itu juga nanti akan mengakibatkan juga sesak dan memenuhi ruangan. Dan juga sebaliknya, kalau kamu juga butuh kulkas yang besar, jangan beli yang kecil. Selanjutnya adalah tanyakan soal garansi. Kenapa? Karena kulkas itu kerjanya full, gak pernah dimatiin. Dan satu-satunya jaminan adalah garansi. Sebelum kamu memastikan, mengiyakan untuk membeli, perhatikan bahwa tidak ada retak, tidak ada kerusakan, tidak ada cacat pada bagian luar maupun bagian dalam. Selanjutnya adalah perhatikan juga karet pintu kulkas, karena kulkas yang baik itu harus bisa tertutup dengan sempurna dan pintunya tidak longgar. Kalau longgar, mending nggak usah jadi beli deh. Nah, selanjutnya adalah perhatikan kondisi listrik di rumah kamu. Jangan sampai kamu beli kulkas yang berdaya besar sehingga dipasang di rumah kamu, listriknya nggak kuat. Nah, juga selanjutnya adalah perhatikan kestabilan listrik. Jangan sampai kulkas kamu yang otomatis akan nyala terus-menerus selama 24 jam itu rusak gara-gara listrik di rumah kamu tidak stabil. Ya minimal kamu bisa memakai stabilizer. Terakhir ialah hati-hati, jangan sampai kulkas kamu itu rusak ketika dalam perjalanan dibawa ke rumah. Kenapa? Karena tidak ada satupun garansi yang menjamin hal tersebut. Ketika membawa ke rumah, perlakukan dengan hati-hati. Insya Allah kulkas baru kamu sampai rumah dengan selamat dan kamu bisa memakai dengan awet. Insya Allah. Info teknologi. Ustazah Latifah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Lagi apa nih? Oh, ini lagi cari buku tentang pendidikan anak. Lala sendiri lagi ngapain? Oh gini Ustazah, saya lagi nyari buku tentang persiapan menikah. Ada nggak ya kira-kira yang bagus dan pas buat saya? Oh, ada. Kayaknya pas tuh buat Laila. Judulnya Bukan Pernikahan Cinderella. Nah, di situ Laila bisa dapat gambaran pengalaman real kalau nanti menikah, kesulitan-kesulitan sama kemudahan-kemudahannya. Jadi nanti kita bisa lebih siap kalau menikah. Oh, kalau gitu saya pamit dulu ya Ustazah. Mau kemana? Maaf Ustazah, saya sudah nggak tahan, pengen segera baca buku itu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang maju, udah siap deh. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin kami doa. Buku Bukan Pernikahan Cinderella karya Ustadz Iwan Januar memang pas buat kamu yang mematangkan persiapan menuju pernikahan. Dapatkan bukunya, hubungi Media Islamnet di 0856 9492 4411. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.